Katanya nih punya yel-yel ya PMR Mandela ini. Boleh dong di spill. Spill dikit ya. Spill dikit. Siap, Mbak? Ya, siap. Yel PMR Mandela. 2, 3. Siamo, siamo, tutti fratelli. Siamo, tutti fratelli itu dari kita semua saudara. Nah, jadi Kepalang Merahan itu pada prinsipnya adalah bekerja sesuai dengan kesukarelaan. Kenapa kalau masuk angin kita itu selalu dikerokin gitu? Aduh, Ibu dia sering dikerain, Bu. Kenapa, Ibu? Aduh, bentar Mbak. Aduh, ini gimana ini? Tolong. Sabar, bentar ini bukanya gimana? Kok lama banget sih? Pegel loh. Bentar lu. Tolong. Buat akar masalah. Kita bantuin. Kenapa? Kok tiba-tiba pingsan? Tiba-tiba pingsan sih? Loh, kok sadar? Aku sakit. Ini tertimpa ban. Kok balik? Ban yang tertimpa kamu itu. Tolong Ini tolong. Oh iya. mana lihat? Aduh. Tolong. Tangan yang mana? Ini tertimpa. Iya. Patah nggak sih itu? Kayaknya Enggak Pak. kok. Tapi kalau patah gimana? Sambungin lagi. Aduh, aku nggak bawa itu. Kita harus kasih apa? Aduh. Aduh, sini. Udah pakai itu Tolong, aja. tolong. Sabar. Aduh. Kok tangannya anget sekali. Karena denganmu kehangatan bersama. Kamu mau aku. Aduh. Aduh. Aku grogi. Gimana, Mbak? Halo Grogi. Aku Riris. Dipegangin dong. Oh, iya. Nggak bisa nalinya. Tolong. Sebentar. Bisa diem nggak? Aku belum haji, Mbak. Ya Allah. Saya juga belum haji, tapi tarik 2 bulan udah haji. Nah, makanya, Mbak. Aduh. Takut banget. Kamu gini deh, biar tangannya nggak sakit. Garuda di dada. Aduh. Aduh. Kok iki ra guyonan kan, Mbak? Enggak. Aduh. Kamu Dah. bisa pulang, bisa berdiri. Wah, aku sudah bugar. Kalian kok pinter banget. Diajarin siapa sih? Diajarin PMR. Pembinanya siapa? Budi. Wah, siapa sih Bu Budi itu? Langsung aja kita sambut Bu Budi. Sebelumnya terima kasih ya Bu sama Mbak-mbak dari PP sudah bersedia hadir di podcast kita kali ini. Oke, sampaikan. Apa tuh? Makanya kita persilakan dulu mbak-mbak ini dan ibu guru yang cantik ini untuk perkenalan dulu sama teman-teman yang sedang menyaksikan. Silakan. Mangga. Oke, terima kasih. Halo semuanya teman-teman. Semuanya sehat. Halo. Kami dari ekstrakurikuler PMR Mandela. Nanti akan kita sampaikan beberapa hal yang terkait dengan Kepalang Merahan di SMA Negeri 8 tercinta ini. Oke, kita langsung aja ke teman kami keseharian PP. Ya, silakan Mbak. Perkenalkan saya Indri. Saya Naisha. Kami perwakilan dari PP PMR Mandela. Oke, mungkin itu. Ya, oke. Sebelumnya gimana dulu nih kabar kalian dan Ibu juga, apakah baik, sehat, ataukah sedikit sakit mungkin, kan nggak tahu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita semuanya di sini fun, diberi kesehatan sehingga
kita bisa meluangkan waktu dalam kegiatan siang hari ini. Ini termasuk hal yang baru, inovasi dari ekstra multimedia. Sip sekali. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Terus lagi sibuk apa nih teman-teman sama Ibu? Oh, kalau saya sudah hampir 1 bulan ini penuh. Iya. Kita sebagai pelaksana kepanitiaan penerimaan peserta didik baru, yang mungkin di antara teman-teman juga ada yang ikut, sehingga saya full selalu on time at school, ya gitu. Nah, kita kan di sini semua ingin tahu nih Bu tentang kegiatan ekstrakurikuler PMR di SMA Negeri 8 Purworejo. Maka dari ini kami semua mengundang Ibu serta teman-teman dari Ekstra PMR untuk kami interview kali ini. Langsung aja kita tanya-tanya seputar ekstrakurikuler PMR yang ada di Semandela. Oke. Katanya nih punya yel-yel ya PMR Semandela ini. Boleh dong di spill. Oke. Spill dikit Ya, ya. Spill dikit. Dikit tapi ya semoga ini mengena di hati kita semua karena penuh makna yel-yelnya. Nah, nanti sedikit kita jelaskan ya. Ya. Siap, Mbak? Iya, Ya. siap. Yel-yel PMR Semandela. 2, 3. Siamo, siamo, tutti fratelli. Tepuk tangan dong. Nah. Itu isinya apa Bu kalau boleh tahu? Oh ya, Siamo fratelli. siamo tutti fratelli itu dari bahasa Italia. Italic. Ya, mungkin bisa diterjemahkan Mbak Indri. Ya, Kebersamaan enggak sih, Bu? kita semua saudara. Nah, jadi kepalang merahan itu pada prinsipnya adalah bekerja sesuai dengan kesukarelaan, kesadaran dari hati nurani. Ya, itu inti dari siamo tutti fratelli karena kita semua saudara. Ini Siamo. Aku jujur orang ngerti. Siamo tutti fratelli. Siamo tutti fratelli. Iya. Lanjut Ki. Nah, lanjutlah. Nah, gini Bu, jadi dibentuknya Ekstra PMR ini tujuannya buat apa sih Bu? Oke. Ini dari sejarah kepalang merahan pada intinya bahwa kepalang merahan mulai dari tingkat internasional dunia sampai yang sekarang berkembang di sekolah ya. Itu terutama palang merah remaja tingkat SMA dan SMP. Itu tujuannya adalah yang paling utama mewujudkan kepedulian, keselarasan dalam hal bidang kesehatan. Nah, jadi di sini anak-anak itu atau para siswa yang mengikuti kegiatan kepalang merahan di PMR itu mampu memiliki rasa peduli yang tinggi. Tadi dasarnya adalah kita semua saudara. Iya. Di balik tujuan itu ada misi dari PMR Bu. Visinya apa sih? Oke, visi misi ya. Mungkin Mbak Indri boleh tambah. Misinya itu mewujudkan siswa yang tanggap, terus disiplin dan diayomi sama masyarakat. Ya, jadi cepat tanggap lah intinya. jadi dalam pelayanan kesehatan terutama. Jadi untuk mewujudkan peserta didik itu tanggap tadi sesuai dengan kesadaran dalam pelayanan kesehatan. Jadi tidak hanya tanggap pada orang lain, tapi yang penting pada diri sendiri. Ya, karena memang dari diri sendiri itu baru nanti akan ke orang lain. Oke. Selanjutnya ini kan ada tahun ajaran baru nih sebentar lagi. Oke. Pasti bakal ada rekrutmen anggota baru juga di PMR kan Bu. Ya. Nah di situ jiwa yang harus dimiliki oleh seorang anggota PMR itu apa sih Bu? Oke. Seperti rutinitas ini tahun-tahun sebelumnya sama ya, bahwa kita rekrutmennya itu khususnya dimulai dari kelas 10. Ya, dari kelas 10 ini nanti biasanya dari pembina OSIS menyebarkan angket peminatan. Jadi bagi siswa yang berminat memilih ekstrakurikuler, ya silakan memilih. Jadi kita memang hanya melalui angket saja bagi siswa
mahasiswa yang berminat mau masuk ke ekskul PMR. Tapi kalau nanti misalnya perkembangan berikutnya kita akan ada inovasi atau teknik yang baru, jadi misalnya melalui tes seleksi, ya kita belum tahu, tapi itu di dalam benak kami sebagai pembina maupun juga ada usulan dari teman-teman anggota atau pengurus, itu pernah ada buat seleksi Bu, jadi ada seperti tes gitu. Tapi sementara kita tampung dulu melalui peminatan mengisi angket. Nah, kan gini Bu, kan di ekstrakurikuler PMR ini kan anggotanya bisa dibilang cukup banyak kan Bu? Iya. Nah, dalam tugasnya itu apakah semua yang ikut ekstrakurikuler itu bertugas atau dibagi menjadi beberapa kelompok gitu Bu? Oke, di lembaga atau organisasi kita Kepalang Merahan, bahwa di PMR Semandila itu semuanya dianggap sebagai anggota, jadi semua memang anggota. Namun untuk lebih jelasnya nanti dalam praktek kita latihan rutin, ya, jadi latihan rutin itu nanti ada khusus kelas 10 itu sebagai anggota umum, ya, jadi istilahnya masih sebagai seperti siswa umum. Kemudian kalau yang kelas 11 itu ada beberapa teman yang kita ambil sebagai PP atau pembantu pembina. Ya, jadi ini kita memang secara umum untuk yang PP ini diambil dari kelas 11, yang oleh pembina itu sejak awal kita pantau beberapa teman yang sekiranya nanti masuk di kelas 11 kita sudah memiliki target. Kita targetkan, oh ini siapa si A si B, walaupun kita secara aklamasi atau misalnya kita catatan sendiri dari pembina, oh ini anak yang sudah pantas gitu. Nah, baru nanti kita ada reorganisasi PP. Berarti kalau pemilihan PP itu dipilih anak-anak yang aktif, cekatan. Termasuk, iya, di antara kriteria walaupun tidak tertulis. Memang sampai saat ini kita belum secara tertulis atau secara formal apa kriteria masuk PP sih gitu, memang belum ada, hanya kita dari pembina pengamatan secara umum gitu. Ya. Terus Bu, apakah ada pembagian program di ekskul PMR ini Bu, di setiap bidang-bidangnya gitu? Oh, oke. Kalau tentang pembagian program itu nanti ke pengurus atau PP yang mereka jalankan selama kepengurusan 1 tahun. Nah, maka nanti silakan Mbak Indri dan Mbak Nesya yang mau menjelaskan. Ada beberapa seksi ya. Iya. Silakan langsung. Kalau untuk pembagian tugas ya, pembagian tugas itu biasanya kan kita hari Senin upacara gitu. Biasanya kita setiap habis latihan 2 minggu sekali itu kita sempetin waktu buat ngebagi jadwal dari mulai yang bukan PP kayak siswa kelas 10 itu kita bagi per biasanya 8 sampai 10 anak untuk setiap hari Senin, sama ada yang untuk tugas UKS. Iya. Terus paling piket sih ya, piket UKS itu juga tanggung jawab semua anggota. Berarti diusahakan semua anggota ikut andil dalam kegiatan-kegiatan. Iya. Biar kelihatan yang aktif juga sih. Iya. Biasanya gimana gitu? Kadang udah di jadwalnya pun mereka masih nggak mau ini berangkat gitu. Dasar ya. Ya seperti itu, mungkin secara umum seperti itu ya, dijumpai di organisasi apapun seperti itu. Mungkin saya tambahkan, di dalam organisasi Kepalang Merahan itu ada seksi-seksi ya Mbak ya. Jadi pengurus utama itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara seperti biasanya sama. Dan nanti seksinya ada 5 ya Mbak ya? Iya, kayaknya ada 5. Ya 5, ada salah satunya ada seksi kemasyarakatan, seksi latihan, seksi kebersihan. Jadi itu terkait semuanya dengan kesehatan. Dan ada juga yang ke masyarakat, biasanya kita mengadakan bakti sosial, walaupun memang agenda tahun ini itu belum begitu nyata, tapi sebelumnya pernah kita lakukan ya. Nah, kan anggota PMR kan tadi saya juga bilang udah banyak ya anggotanya. Ya. Nah, kan mesti di setiap anggota yang banyak itu pasti kita harus membangun suatu chemistry gitu Bu. Oke. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak sih bagaimana cara ekstrakurikuler PMR ini bisa membangun chemistry-nya? Sebelumnya ini
kami pembina ada 3 ya. Ya, jadi pembina itu ada 3, selaku ketuanya Pak Suwarno, kemudian didampingi saya sendiri, kemudian satu lagi Bu Nadia. Nah, ini baru 1 tahun bergabung dengan PMR. Kemudian ditambah ada 2 pelatih yang istilahnya itu fasilitator. Nah, fasilitator ini diberikan dari PMI atas MUU dengan kita. Jadi kita itu sudah menjalin kerjasama dengan PMI sudah lama, kurang lebih sejak tahun 2017. Ya, jadi kita membutuhkan pelatih dari PMI. Mengapa kita butuh pelatih? Ya, karena materi PMI itu selalu update, berkembang terus. Jadi kita kalau ingin mengikuti perkembangan kadang mengalami kendala, maka kita dalam memajukan kegiatan Palang Merah di SMA kita itu kita butuh fasilitator. Salah satunya biasanya itu kita diberi fasilitator dari KSRUMP Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ya, jadi mereka yang memberikan materi, kami sebagai pembina itu mendampingi dan ya walaupun kita tetap jatah kami ada untuk memberikan materi, tapi tidak setiap saat. Ya. Kemudian terkait dengan bagaimana kita membangun semestri, tentu saja dari komitmen kita masing-masing. Terus apalagi misalnya ada PP yang kerjanya itu kok begitu jelas nyata, itu kita sudah termasuk, oh berarti mereka itu memang berniat. Nah itulah. Kemudian selain itu kita terkadang walaupun tidak formal antara pembina dengan PP itu ada sedikit ya briefing lah, walaupun briefingnya itu kecil-kecilan, oh gini. Terus kami juga ingin tahu apa sih yang akan kamu laksanakan ke depan sebagai PP gitu. Jadi mereka para PP memiliki program. Nah itu salah satunya membangun semestri melalui program itu. Kemudian yang berikutnya pada anggota umum yaitu yang kelas 10 kita semestrinya dengan memotivasi dengan catatan, tolong kalau sudah niat masuk di Kepalang Merahan, tolong tergerak hatimu untuk tetap sukarela. Nah, gitu. Jadi memotivasi betul. Iya. Oke. Ya tadi kesukarelaan tadi. Nah, bahkan kita ada semboyan khusus ya bahwa PMR itu kita bekerja secara volunteer. Apa itu volunteer? Sukarela. Ya, jadi bekerja secara sadar gitu, atas kesadaran kita. Terus nih teman-teman, di ekstrakurikuler PMR ini memiliki kegiatan yang cukup menarik. Ada beberapa fotonya. Oke. Mana? Ternyata ada ya? Ada. Nah, Surprise. Jelasin dulu nih Bu. Mana ya? Kok agak blurring ya? Invitasi yang kemarin itu. Oh, ini kemarin bulan Mei, 11 Mei 2024. Acara invitasi yaitu Lomba Kepalang Merahan yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Purworejo tingkat Ex-Kedu Jawa Tengah. Jadi Kedu itu meliputi beberapa kabupaten, diantaranya Purworejo, Temanggung, Magelang, Wonosobo sampai Kebumen. Banjarnegara juga ikut. Nah, itu diadakan setiap tahun. Jadi tahunan, ini sudah rutin. Dan PMR kita itu sudah selalu mengikuti tiap tahunnya, kecuali saat kita pandemi Covid 3 tahun kita nggak ikut. Ya, oke. Itu di situ ada ada fasilitator itu yang berkaos salem ya, salem atau pink gitu lah, mereka yang membimbing kita selama latihan harian, latihan menuju ke tadi invitasi ya. Itu personilnya ada 9 anak sesuai dengan job atau materi yang dilombakan ya gitu. Apa aja yang diikuti berarti? Ya silakan. Ada mau ditambahkan. 3, ada PP, PK sama yang tahun kemarin itu tahun kemarin donor darah. Sosialisasi ya, sosialisasi donor darah. Di antaranya Bagi jadi 3 kelompok. 3 kelompok. Ya, sosialisasi 2, PK 2, sisanya 5 buat PP. Nah, di antaranya Mbak Indri ya, ini pakarnya PK, perawatan keluarga. Ini Mbak Nesya, pakarnya sosialisasi donor darah. Gitu. Ya. Oke, itu. Lanjut. Ya. Oke.
Nah, kalau ini apa nih Bu? Ini apa nih ya? Kalau Ini kayaknya diriku ya Pak ya? ini latihan Dari belakang. Dari belakang setiap ya. hari Sabtu. Ini latihan rutin. Latihan Nah, rutin. latihan rutin hari Sabtu. Kita itu latihannya 2 minggu sekali. Why? Nah, mengapa kita ambil 2 minggu sekali? Itu perjanjian sejak Pak Kepala Sekolah Pak Suhartono. Kita memasuki 5 hari kerja. Mengapa kita ambil dua mingguan? Yang pertama memberi kesempatan anak-anak ya agak free dulu. Kemudian memberi kesempatan juga anak-anak yang ingin mengikuti ekstrakurikuler lain. Jadi hari Sabtu kadang tumbuhan dengan atau bersamaan dengan ekskul yang lain. Nah, setiap saat kita akan mulai latihan rutin di hari Sabtu, kita adakan apel pagi, doa bersama dulu, kemudian ada menyanyikan mars PMI, ini wajib. Kemudian nanti ya briefing atau arahan dari pembina seputar apa yang akan kita lakukan. Ini segini banyaknya anggota PMR. Itu kayaknya belum semua. Belum semua. Belum semua. Ini kelas 10. Data kami itu sekitar 60. Kalau itu berangkat semua gitu. Iya, tapi yang namanya dinamika latihan itu tiap hari kan kadang pasang surut, pasang domut banyak yang datang. Tapi kalau menjelang tengah semester ada banyak tugas itu ya berat gitu. Hampir cewek semua loh. Iya. Betul. Kita butuh cowok ya Bu. Iya. Kita sangat butuh cowok. Mungkin teman-teman bisa membantu besok di MPLS atau lewat promosi ya Mbak ya. Anak putra diperbanyak lagi untuk yang mengikuti ekskul ini. Iya. Lanjut. Nah, kalau Ini ini program. Ini apa ya? Oh ya. Ini Gedorala, Bu. Namanya Gedorala. Donor darah ya. Iya. Itu kegiatan donor darah sukarela yang kita lakukan bulan Oktober kemarin, Bu ya. Iya. Udah 2 kali di tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya sudah rutin juga 3 bulanan. Namun saat pandemi kita off juga. Jadi seiring dengan pandemi latihan rutin off, donor darah juga off, invitasi juga off. Nah, itu kendalanya. Kemudian kita bangkit kembali yaitu bulan Oktober kemarin semester 1. Sudah 2 kali ya kan. Nah, ini alhamdulillah kemarin pesertanya banyak ya dari kelas 12 terutama, memang sesuai dengan salah satu syaratnya adalah bahwa donor darah berapa usianya? 17 tahun. Iya. Maksimal 60. Nah, jadi mau 17 sampai 60. Nah, Pendonornya dari warga sekolah yang Iya. Oh, ingin ya. iya, jadi jika mengadakan pendataan Tapi dari dulu luar juga banyak kok. Setiap berapa bulan ini kalau 3 pendonor? bulan. 3 bulan, Iya. iya. lanjut. Masih adakah? Wow, ini kemarin action mereka saat invitasi. Kebetulan kami secara pribadi untuk mendokumentasikan nggak boleh. Ternyata ada dokumentasi khusus dari panitia. Kita diberi saat detik-detik mereka action perform di setiap posnya, di setiap materinya. Ini apa ya? PP. Ini pos pertolongan pertama yang kita anggap ya selama ini adalah materi yang paling sulit. Iya, betul. Ya. Iya, jadi karena praktek harus sambil mengucapkan, sambil mengingat-ingat ini tingkat cederanya atau frakturnya itu parah atau enggak, separah seberapa. Jadi di situ ada lima anak ya yang berperan di pos ini. 1 sebagai narator sekaligus penolong. Kemudian penolongnya 3, 1 sebagai korban. Nah, itu yang menunjuk panitia. Jadi kita nggak tahu 5 anak itu aku tugasnya apa ya, nggak tahu. Harus menguasai Nah, selama persiapan latihan itu setiap anak semuanya latihan perannya itu. Kemarin Indri sama Naisa jadi apa? Ada nggak di situ? Enggak, bukan Beda. bagian PP. Coba ada lagi, ada nggak? Coba Kayaknya ada deh. Coba lanjut. foto yang. Nah, ini ini aku. perform Mbak Nesya kayaknya ya. Ya, coba ceritakan Mbak Nesya, boleh dong. Ini kemarin buat
propertinya paling niat. Yang lain kayak cuma pakai kardus yang bisa dibuka itu loh. Nah, kita sendiri kemarin Hamin berapa ya, Ndri? Hamin 1 minggu kayaknya. Kita baru bikin itu. Jadi itu di situ ada 3 orang kayaknya ya. Yang mana? 3 orang yang pengawas. Oh, pengujinya penguji. atau juri. Iya, jadi juri. Jadi Ini aspek yang dinilai apa aja nih? itu kelengkapan materi, properti, sama bagaimana kita menjelaskan Interaksi ke materi audiens. Ya. Nah, kan ini tadi beberapa kegiatan yang dihasilkan dari PMR kan Bu ya. Ya. Nah, kan juga PMR itu udah sering banget kayak ikutin event atau festival atau lomba kayak gitu kan ya. Nah, dari event sama lomba itu ada nggak sih kayak prestasi apa aja sih yang udah pernah diperoleh dari ekstra PMR ini? Oke, alhamdulillah kita tidak terlalu ketinggalan ya dengan Palang Merah sekolah lain. Artinya walaupun beberapa tahun terakhir kita belum bisa merebut kembali kejuaraan, tapi saya sudah sangat bangga dengan teman-teman yang kemarin sudah mewakili ikut invitasi beberapa tahun. Yang penting saya melatih anak-anak itu satu, pede, percaya diri di dunia luar, di luar lingkungan SMA 8. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan dunia luar juga, mendapatkan teman yang baru. Kemudian yang paling utama adalah tambahan ilmu, itu yang tidak bisa ternilai. Ya, mereka kalau saya tanya gimana hasilnya, yang penting saya bisa Bu, ilmu ini udah berkembang. Kalau untuk juara wallahu alam kita serahkan. Yang penting anak-anak itu sudah terbangun jiwanya, suka akan ya yang sudah diminati itu. Pokoknya jalanin aja Iya, dulu oke. gitu ya. Ya, kembali ke prestasi yang pernah kita torehkan itu kurang lebih 6 tahun yang lalu, 2018, 2019, dan sebelumnya itu 2016 kayaknya. Karena juga saya baru masuk ke SMA 8 itu 2013 ya. Salah beberapa yang sudah pernah diraih itu di invitasi 2009 itu kita mendapat 2019 maaf 2019 ada invitasi yang itu yang berikutnya adalah lomba cerdas cermat PMR Kepalang Merahan. Kita meraih juara 1, kemudian terulang kembali dengan personil yang sama. Saat itu diraih oleh Mbak Fani ya, Fani Amyar dari kelas IPA 1. Itu berturut-turut meraih juara 1 baik di invitasi dan event berikutnya yang ini menjadi ciri khas Palang Merah, yaitu event Jumbara. Jumpa Bakti Gembira. Jumbara. Kalau di Pramuka Jambore. Mirip seperti itu. Kalau di PMN Jumbara. Lah, Jumbara itu ada tingkat mini, itu tingkat kabupaten. Lah, di tingkat kabupaten sekolah kita meraih juara 1 di cabang yang sama, yaitu cerdas cermat Kepalang Merahan. Ya. Kemudian di tahun sebelumnya 2016 tadi yang kita mendapat juara 3 kelompok ini, yaitu anak putra, karena dulu dipisah ya. Itu mewarnai tong sampah dengan tema cinta lingkungan. Ya. Kira-kira apa itu Bu? Ngecatnya kayak gimana? Catnya tong sampahnya itu dari ember bekas cat itu loh. Kemudian dicat, kemudian karena sesuai dengan tema itu cinta lingkungan, iya tentang pokoknya lingkungan yang hijau atau saya itu lupa. Tapi temanya itu gitu. Ya. Berarti menorehkan hal kreatif mungkin. Betul. Saat itu karena 3 tahun kok mendapatkan hal itu, kita bangga banget lah. Yang jelas itu karena berkat minat dan keuletan dari anak-anak. Kalau kami itu hanya dari belakang aja lah, dorong itu, mendampingi. Berarti bisa dibilang PMR dari dulu udah menyala ya Bu? Ya, insya Allah. Oke. Semoga besok lebih menyala lagi ya. Ya. Nah, ini tugas kami terutama dari pembina
istilahnya nanti dengan bantuan teman-teman yang ada di sini PP, saya mohon bantuannya terus untuk menggali aset-aset calon relawan. Jadi tujuannya di balik visi itu kita akan membentuk relawan yang bermula dari SMA itu, dari generasi SMA. Nah, untuk membentuk relawan itu dari SMA, gimana cara Ibu memotivasi para siswa-siswi PMR untuk menjadi sosok yang seperti itu? Ini kami hanya menerapkan prinsip yang sederhana aja sebetulnya. Kalau sudah minat masuk ke ekskul PMR, tolong ikuti dengan hati. Angel lu. Ikuti dengan hati. Kalau hati kamu sudah mengena, itu mudah. Itu yang eksis membuat mereka, beberapa teman masih eksis, bahkan dari PP ini beberapa punya ide atau program yang mungkin surprise bagi kami. Contohnya besok kan MPLS ya? Apa coba Mbak, silakan jawab. Kembangkan yang sudah kamu kerjakan apa menjelang MPLS besok? Kalau MPLS besok kan ada demo ekskulnya. Kita mau buat simulasi bencana alam gempa bumi. Oh, gimana tuh rinciannya gimana? Bisa dijelasin lebih ceritanya jelas tuh kita lagi di sekolahan. Terus tiba-tiba gempa aja. Terus Nanti dari kita ada beberapa yang nolong gitu sambil bawa ambulan. tapi ambulannya tuh replika aja. Kirain mobil ambulans beneran gitu. Nah ini tidak pinjam ke puskesmas paling ya. Itu sih paling. Itu udah mulai dibikin berarti? Iya. Iya, sudah. Itu kami belum tahu loh, belum dibocori apa besok displaynya. Tahu-tahu sudah menyiapkan. Tenan. Semua diem-diem Tenan itu ya, kadang alhamdulillah ya bangga, kadang ya merasa aku kok nggak mengikuti ya, kadang merasa bersalah juga. Tapi dari situlah kami menarik kesimpulan ya memang kita butuh seperti mereka. Jadi tidak ada yang sudah ide sendiri dari kreatif mereka sendiri. Saya tanya idenya dari mana, terus kok ada idenya ini latar belakangnya apa gitu. Mereka udah tahu konsepnya gitu. Pintar menolong, pintar berkreasi, satu pintar acting nanti ya. PMR itu harus multi talent. Jangan malu-malu. Iya. Ya itu, ya memang betul, jangan malu. Kalau sudah terjun ya jangan malu. Iya. Iya. Macam begitu. Benar. Nah, Jalanin aja. iya. Semua. Nah, Bu, kan Ibu sudah mengajar di ekstrakurikuler PMR ini sudah dari 2013 kan Bu ya? Dan itu kan pasti udah lama banget tuh. Nah, dalam pengajarnya itu ada nggak sih Ibu kayak pas lagi mengajar di ekstranya itu ada kendala seperti apa gitu? Oke. Sebetulnya saya itu sebelum di SMA 8 itu petugas di SMA 2 ya, Semanda. Saat di Semanda saya sudah membina PMR juga, jadi sejak 2010. Nah itu kemudian masuk ke SMA 8 2013 awal, itu langsung diberi tugas ini. Mengapa saya langsung menerima? Karena saya cinta sekali dengan Kepalang Wirahan yang sudah saya ikuti sejak zaman kuliah. Cinta memang. Jadi betul. Kalau sudah cinta gimana lagi? Walaupun kondisinya memprihatinkan, saya tetap cinta, ya saya upeni aja gitu. Nah itu prinsip saya. Jadi saya sejak 2013 kalau di SMA 8 ya. Dan dasar apa yang saya miliki itu pengetahuan walaupun minim atau mungkin harus dikembangkan lagi itu sudah saya dapatkan sejak di semester 1 kuliah. Jadi saya dulu itu semester 1 jurusan biologi itu diutamakan untuk perekrutan KSR itu dari jurusan biologi. Itu saya kembangkan di SMP waktu saya ngajar pertama juga di Kepalang Wirahan, kemudian di SMA dan insya Allah masih diberi kepercayaan lagi akan saya terima besok gitu. Karena saya masih cinta gitu. Iya, oke. Kemudian terkait kendala, apapun kegiatan, apapun usaha pasti ada kendala, rintangan yang akan dihadapi dan selalu ada yang akan menghadang ke depannya.
Di antaranya ini yang paling simpel adalah kehadiran saat latihan rutin. Ya, tadi saya katakan dinamika latihan rutin itu ya tadi kadang kalau pas awal-awal terlihat banyak. Nanti menjelang tengah semester atau banyak kegiatan yang membutuhkan misalnya ada sendera tasik atau apa pada Bu izin ya ada ini Bu izin ya ada mau garap tugas kelompok, oke lah kami menerima dengan lapang asalkan yang penting ada izin seperti itu ya. Jadi tidak asal yuk mintrung seolah-olah gimana, kami kan juga coba bayangkan kalau kok terus ditinggal toh saya merasa merino. Yang kedua, saya sering langsung menegur pada beberapa anak atau siswa yang awal-awal sergap kok berikutnya kok jarang hadir. Kenapa? Saya tanyain apa sih, yuk Bu ayolah biar Palang Merah kita itu lebih eksis dan lebih berkembang, tolong besok aktif lagi ya. Saya dengan apa itu tadi pendekatan personal, jadi pendekatan personal itulah yang menyebabkan mungkin beberapa teman tersentuh. Memang untuk menuju tersentuhnya orang itu ya butuh proses ya. Itulah awal mula kok sing kerja iki tok itu tuh lah makanya betul seperti itu memang biasa ya. Jadi kita akui yang ya itu makanya sudah kita bidik dari awal sing itu kerja dan aktif seperti itu. Kayak Mbak Indri Indonesia itu kelihatan sudah sejak awal. Indri, anggar ono pertanyaan sing jawab Indri. Ada pertanyaan Indri rakitan salah rapopo. Yang penting Mbak berani dan kok cekatan kalau aku Mbak Indri tolong ambilkan ini langsung. Mbak Indonesia tolong ini. Nah, tolong besok dikoordinir besok pagi hari Senin tolong bla bla bla. Itu baru kelas 10 kita bentuk itu. Jadi kita biar terbiasa, pembiasaan. Kemudian yang tugas kami yang masih berat adalah penyadaran. Selain pembiasaan harus ada penyadaran. Nek wis biasa dilakukan, nek ora sadar. Nah, seperti kita di pembelajaran di kelas ya. Kita itu untuk menanamkan rasa atau kedisiplinan itu tidak harus pembiasaan tapi penyadaran. Kenapa kamu harus disiplin? Nek ora sadar, mbok biasa dilakukan, nek urung sadar ya kaya ngono iki. Ingat konsep pembiasaan dan penyadaran. Oke. Nah, tadi kan udah dari pembinaannya nih, sekarang dari PP-nya dong. Oke, silakan. Udah jadi ibadah tingkatan atasnya Senior. Iya, senior. Memang lah. Silakan Mbak. Kendala kalau dari kita dari PP itu kendala paling waktu. Kenapa? Kita sering ngaret. Oh, PP-nya apa anggotanya ini? PP-nya. Anggotanya juga banyak. Padahal dari Bu Budi disiplin. Iya. Jadi malah suka ngaret. Ya itu yang harus selalu kita sentil terus. Iya. Ada lagi nggak? Komunikasi ya Mbak ya? Iya, komunikasi paling sama anggota baru siswa kelas 10. Kan kita butuh PMR tuh butuh anggota yang nggak malu-malu tapi bukan malu-maluin. Iya. Kita butuh anggota yang cekatan terus aktif gitu juga kan. Nah, tapi kebanyakan yang daftar PMR tuh malah anggota bukan ada. Orang yang kalem-kalem. Terus cewek, kebanyakan cewek kalem dan Cowoknya pun kalem. cewek kalem. Diam semua. Iya. Iya, interaksi sama korban kan kita harus ngomong toh mana yang sakit mana itu. Kalau mereka kalem mereka diem, orang interaksi sama kita aja betul. nggak ada. Betul sekali, itu termasuk kendala loh. Iya. Besok teman-teman carikan ya yang Nggak malu-malu. Iya. yang nggak malu-malu. Nah, penting banget kan itu. Iya, Bisa betul. bicara sama korban atau gimana. Kok malu ya? Buru korban. Iya. Iya, misalnya mau kalau menolong kan biasanya permisi ya. Iya. Iya. Kita harus. Bolehkah saya menolong? Misalnya, kan malu. Iya. Lah gimana mau? Nanti setelah korbannya meninggal gimana? Iya. Ngomong korban, kenapa sih kalau di setiap ada yang sakit
sakit kan nggak UKS. Kok selalu dikasih teh gitu tuh buat apa? Di luar konsep ini. Di luar. Itu jimat di luar sehat. Itu jimat. Jadi apapun sakitnya itu apa teh anget betul sih. Oke, mungkin secara ilmiahnya ya. Orang yang mau terganggu kesadarannya itu salah satu penyebabnya kan kekurangan oksigen di otak. Iya. Untuk menetralkan atau untuk memulihkan kembali kondisi oksigen yang berkurang di otak itu salah satunya dengan asupan. Asupan apa? Makanan atau minuman. Minuman itu kan kita berikan teh manis toh? Ada glukosanya toh? Nah, glukosa itulah sumber energi. Setelah kita minumkan, masuk ke sistem pencernaan, beredar ke pembuluh darah. Lah, nanti selama beberapa waktu kan sudah, walaupun kita mungkin ogrek-ogrek belum bisa betul, mungkin yang kesadarannya sadarnya untuk boleh kembali agak lama. Kalau sudah siuman, kita berikan itu untuk memulihkan tenaga. Karena ada oksigen yang masuk, oksigen nanti bersama dengan hemoglobin telah memperlancar proses peredaran darah. Akhirnya sistem metabolisme normal kembali, baru sadar. Jadi itu merangsang otak. Maka identik kok mesti diberi minum toh. Walaupun tidak misalnya adanya teh ya karena biasakan teh. Minum putih juga nggak apa-apa. Yang penting ada asupan. Cerita di balik teh. Di balik teh manis jadi siuman. Ya, tapi kebanyakan siuman. Betul. Sembuh. Tapi kesel nggak sih kalau semisal kita udah ngasih teh anget nggak pada diminum? Kebanyakan nggak diminum. Tapi aku pernah 2 kali nggak sakit tapi dibuatin teh sama Itu nggak sakit berarti saking ngelain Pol. Nggak apa-apa. Baik hati. PMR itu harus Yang sakit yang jadi dikasih Sebulannya. kan ada yang bilang, salah satu anggota bilang ke saya itu di UKS ada 3, ada 4. Ya udah kan diboleh Semua. mau siapa yang sakit siapa yang enggak. Ya, oke. Kalau yang diminum malah Mau itu. kalau nggak diminum kita Mungkin sendiri sebel. iya. Itu mungkin evaluasi bagi kami ya. Selama ini kalau ada pasien yang dirawat di UKS, sebetulnya ada administrasinya, pembukuan. Ya, jadi siapa, nama pasien, kelas berapa, kemudian keluhannya apa, terus cara penanganannya apa, obat yang dipakai apa, itu ada. Sudah kami sediakan. Tapi yang namanya orang banyak, kadang ya tertib, yang ngisi, yang tidak tertib enggak. Jadi itu kendala juga termasuk administrasi, Mbak. Jadi kemarin kami belum menyampaikan ya. Jadi beberapa kendala selain waktu tadi, terus komunikasi, administrasi tentang kepala-merahan kami memang saya akui belum tertib sekali. Sudah saya buatkan tapi proses di lapangan belum begitu. Ini perlu kami benahi lagi untuk administrasi. yang jaga Nah, itu. Kadang seenaknya bawa handphone. Ya, ke administrasi itu. Terus untuk mengembangkan ekstrakurikuler ini ada nggak sih planning untuk kedepannya dari PMR ini? Oke, untuk terutama menjelang tahun ajaran baru ini ya, kami pembina memang belum menyepakati program yang unggulannya apa, tapi yang pasti program rutinitas tetap kita lanjutkan. Kemudian program yang akan kita tambahkan itu adalah kegiatan donor darah. Walaupun kemarin sudah 2 kali, tetap kita lanjutkan. Satu lagi yang kemarin ada usulan dari teman-teman itu adalah program pemberian TTD, tablet tambah darah. Apa itu? Yaitu tablet untuk menanggulangi anemia. Karena beberapa waktu lalu ternyata sekolah kita itu hampir 50%, ya 35 ke atas lah, itu teman-teman perempuan wanita, siswa putri itu mengalami anemia. Tujuannya apa? Untuk pencegahan anemia itu selaras sejalan dengan pencegahan stunting. Ingat, wanita adalah embrio, pencetak embrio generasi yang akan datang. Jadi dimulai remaja itu ada proses menstruasi toh.
Nah, menstruasi agar tidak mengalami perdarahan banyak, tidak mengalami anemia, maka diberikan TTD. Jadi program yang akan kita kembangkan insya Allah kita kerjasama dengan Puskesmas. Kita lanjutkan program pemberian TTD pada siswa putri. Ya, tujuannya tadi menanggulangi anemia dan mencegah stunting sejak awal. Suka dukanya nih jadi anggota PMR dan pembina PMR, boleh diceritakan? Deh, Mbak Indri sama Nisa dulu deh. Keluarkan Kalau unek-unek. kalau sukanya tuh banyak banget ya, Tidak terhitung. nggak terhitung. Salah satunya Salah satunya kita bisa kenal banyak teman toh dari invitasi, dari apa-apa segala macam yang kita ikutin. Terus apa ya? Kita banyak pengalaman sih. Ilmu juga yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Terus menambah jiwa kepemimpinan sama kepercayaan diri. Iya betul. Dan jadi kalau dukanya nggak ada. Kita nggak menganggap hambatan itu duka. Bukan. Udah, anu aja sebagai intermezzo aja. Jadi dukanya itu kita istilahnya sambil bareng-bareng, jadi tidak terasa. Gitu. Dan mungkin secara pribadi mungkin Mbak Desi atau Mbak Edi bisa menjelaskan hal apa yang paling mengena setelah mengikuti kepemimpinan. Gitu. Jadi ini sih lebih peka kalau terhadap sesama gitu loh. Terus lebih peduli juga. Ngerti hal baru. Saya juga ingin tahu jawaban mereka. Udah 2 tahun ini ikut pameran remaja, apa yang kamu dapat? Banyak Bu. Saya tadi sudah jelaskan yang pasti kamu Dapat materi banyak, ada 7 kurang lebih. Iya banyak banget materinya. yang jelas bagi kehidupan. Ya, bisa diterapin. Bisa, apalagi Sehari-hari PK. juga. Ya, PK penting banget sih gila. gila. Pasang spray Iya. sudah termasuk salah satu materi kepala. Apa yang mau jalan nak Tapi ada orang di atasnya. Tapi ada orang di atasnya. Iya. Pasang spray ya. Berawal dari diri kita menjaga kesehatan, merawat diri kita itu sudah termasuk poin cabang kepala. Nah, terus nih ada nggak sih Bu kayak harapan atau pesan buat ekstra PMR ini ke depannya mungkin? Yang jelas pasti ya. Kita kan mempunyai visi harus tercapai lewat misi. Walaupun tadi secara global visi kita ini mewujudkan kepedulian, kesadaran para peserta didik di bidang kesehatan, maka harapan ke depannya adalah kita ingin lagi para peminat ekskul PMR lebih banyak lagi, dan yang penting adalah bagi teman-teman yang sudah masuk ke Kepalang Merahan untuk menjadi contoh bagi teman-teman dalam hal kepedulian, kesukarelaan terhadap kesehatan diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Jadi kita lingkup kesehatan itu tidak hanya kesehatan badan, tapi lingkungan sekitar, lingkungan alam. Jadi kita juga peduli seperti itu. Makanya pernah kita mengatakan bersih-bersih lingkungan sekolah. Iya. Walaupun ini juga PR kami, mungkin ke depannya termasuk program yang harus dilaksanakan ini untuk rutinitas Mbak. Untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Nah, kalau buat PP nih, kan kalian sekarang udah jadi pengurus juga, ada nggak sih harapan atau pesan buat para anggota kalian, dan mungkin besok buat yang mau daftar lagi masuk PMR gitu kan, ada mungkin? Harapannya semoga yang daftar bukan anak introvert. Gimana caranya mengangkat sendiri Iya. kita terima? Iya. Penting volume atau frekuensi Iya. atau jumlah. Terus Jumlahnya. Jangan males sih, jangan malas sama lebih aktif. Jangan konsisten aja. jangan apa ya? Ekskulnya. Itu jangan dan kembali tahu nggak? Sok gelem seorang. Jangan cuma FOMO. Iya, jangan cuma Ikut-ikutan ikut-ikutan. doang. Iya. Kita goblok sana rame. Iya. Besok pernah katanya kayak ramakat. Iya. Tolong konsisten. Ya.
Nah, ini ada pertanyaan nih Bu, pertanyaan tambahan dari guru-guru belakang. Oke. Itu kenapa kalau masuk angin kita itu selalu dikerokin gitu? Aduh, dia sering dikerain Bu, kenapa Ibu? Tapi kita juga sering korokan tahu juga. Itu pertanyaan terbesar saya juga sebenarnya. Kenapa kalau masuk angin mesti dikerokin? Apakah mesti ya? Balik lagi pertanyaan, apakah harus dan mesti? Tapi rata-rata Enggak gitu, sih. Bu. Oh, secara umum ya? Secara Ya, umum. ya biasanya segitu. Sebetulnya menurut saya di ilmu kesehatan tentang keroan itu ada yang mengatakan dokter boleh, ada yang tidak. Jadi ya memang kita pakai aja sepanjang keroan itu bagi kita tidak membayar, asalkan kita tidak punya riwayat penyakit yang resiko tinggi. Contoh, orang menderita jantung itu resiko tinggi apabila dikerok, karena akan mempermudah pembuluh darah. Iya, iya. Iya. Jadi itu nanti mempermudah pembuluh darah secara logikanya proses aliran itu kan berat loh, sehingga nanti potensi detak jantung dan peredaran yang menuju jantung terhambat. Tapi sebenarnya ngaruh nggak sih Bu kalau dikerokin gitu terus? Itu Misalnya mohon maaf ini, ini di luar ilmiah juga. Betul. Ada yang mengatakan sugesti kalau sudah dikerokin itu jadi penak. Iya. Oh, berarti aslinya enggak? Juga. Jadi sugesti itu merangsang sel-sel saraf otak itu secara refleks atau refleks dan merespon. Ayo mari. Nah itu yang membuat Kemarin itu sugesti itu. Iya, biasanya sih. sel saraf yang membentuk itu kan jadi yang bekerja adalah sel-sel saraf, sehingga kita mengingat oh boleh mari nek wis itu yang membuat orang jadi kita yuk Merasa enak. Iya. Betul. Udah. Terima kasih sebelumnya buat Bu Budi sama teman-teman dari BP sudah menghadiri podcast Mandela kali ini. Saya selaku satunya lagi Riris, terima kasih atas waktunya. Iya, semoga ekstrakurikuler PMR ini semakin maju, Amin. semakin banyak mengukir prestasi. Amin. Kami sebelum ditutup Iya. kami dari kami Batika ini wakil dari ekstrakurikuler PMR menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya diberi kesempatan, diberi waktu untuk kita apa ya curhat ya kita ini termasuk curhat Iya. Iya, iya. curhat kemudian promotion Iya. jadi tujuannya adalah itu. Iya. Sehingga kita tahu dan teman-teman banyak tahu gimana sih tentang kepala merah terutama yang ada di SMA Negeri Kelapa. Sekali lagi terima kasih. Bagi saya juga baru ini program baru juga Iya, program baru. Saya juga dilibatkan saya suka teman-teman ini terus langsung saya kami secara aja kemarin spontan ayo ikut. Tidak terpaksa kan? Enggak. Alhamdulillah. Kaget dikit Bu. Semoga Kaget cuma. podcast berikutnya Podcast. bisa lebih berkembang lagi dengan tema-tema yang lebih bagus lagi sehingga menjadi bekal anda semua besok kalau sudah Undang NCT. bagus. Iya. Selamat dan sukses ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, cukup sekian episode podcast Mandela ketiga kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah. Dah. Apa kita harus
1 oh nggak boleh kemarin. Nah, berarti kalau dulu Naruto boleh. Jadi